sing a love song like the way it meant to be. But I guess I'm not that good anymore. But baby, we're just me and I. We love you, baby. Always and I'll be. Pret lah, gue lupa liriknya. Oke, thank you. Thank you guys. See you next time. I love you all. Permisi, Doro. Iya, iya. Silakan diminum tehnya. Ya, makasih, Bi ya. Pagi, Pak. Pagi-pagi. Gimana? Udah siap mau kerja di kantor Papa mulai hari ini? Siap dong, Pak. Tenang. Good. Alah. Bi, ambil gunting. Doro, ada apa ya? Ambil gunting, Bi. Gunting buat apa, Pak? Ya, buat motong rambut kamu lah. Sudah berapa kali Papa bilang rubah penampilanmu, rubah. Cepat, Bi, guntingnya. Maaf, Doro. Ya. Mau kemana kamu? Mau kemana kamu, Jen? Jen, tunggu, Jen. Tunggu, Jen. Tunggu. Oh, tunggu. Jangan kabur, kamu, Jen. Jangan kabur. Tenang. Jangan balik. Sini gue bantu. Gak usah nolongin gue, ini motor gue. Aduh. Hati. Aduh. Ya. Motor gua rusak lah. Gara-gara lu sih. Kenapa jadi gue? Ya iyalah gara-gara lo. Sama motor butut lo tuh. Tiba-tiba muncul aja di tengah jalan. Gak pakai nengok kanan kiri. Punya SIM gak sih? Ini kan jalanannya wajar lah kalau ada motor lewat. Salah sendiri lo ngebut. Udah gitu pakai jatuh lagi. Ih. Hah? Apa? Kalau gua nggak banting setir, lu sama gua udah di akhirat sekarang. Ngerti sekarang siapa yang salah? Lu kan? Gua nggak mau tahu. Lu ganti rugi. Motor mahal nih. Gak mau. Nggak mau. Lu harus ganti rugi. Mau. Punya duit. Woi. Jangan kabur. Menghangatkanmu dan di saat ku hujan, jaga hatimu bukan pula diriku. Aduh, maaf banget ya, Mbak. Aduh, maaf banget saya telat, Mbak. Maura, lihat udah jam berapa ini? Suka banget sih ngaret. Iya, maaf banget Mbak Mita. Tadi di jalan tuh ada sedikit kecelakaan. Jadi Udah ya, nggak usah banyak alasan. Kamu ini karyawan magang di sini. Kamu nggak boleh seenaknya kayak begitu. Kamu itu harus kerja yang benar, tau nggak? Kamu itu harus disiplin. Kamu itu harus rajin. Dan kamu itu harus... Mbak, lipstiknya bleber. Waduh. Wah, nggak bener ini. Waduh. Ya. Cek. Wih, bro. Cek. Gimana soundnya? Men, aman. Sekali lagi gue minta maaf ya. Gue telat tadi. Udah, nggak apa-apa. Yang penting lu kan nggak kenapa-napa. Lagian motor kesayangan lu kan nggak rusak parah juga kan? Gue tinggal dulu ya. Oh ya, Sukses ya. siap men. Di, kucing siapa nih? Malah ke belakang. Bro. Ayo mulai. Oh, siap, Pak. Udah siap? Yo, boys and girls, apa kabar semuanya? Selamat datang di cafe paling hits di Jakarta. Kayaknya
Biar kita agak panas, kita kasih lagu dari band favorit kita ya. Ready, ready? Let's get it on. Mana suaranya nih? Bentar, sebentar. Sorry. Ada kesalahan teknis. Ayo dong. Sus. Wait. Ayo, sus. Aduh, gatel-gatel deh gue. Maaf atas ketidaknyamanan ini ya. Mohon maaf. Sekali lagi, saya makan hari ini, saya kata. Ya ampun, Rel. Lu kenapa? Kok badan lu merah-merah gini semuanya? Lu bawel banget sih, gue lagi gatel nih. Aduh. Lo tau gak sih, bukan cuma tangan sama muka gue doang yang gatel, tapi semua badan gue juga gatel-gatel. Aduh, gue tuh habis ketabrak kucing kemarin. Kok bisa? Lo kan alergi banget sama kucing. Makanya ya, lo tuh kalau magang jangan sibuk-sibuk banget. Namanya juga anak magang. Aduh, kerjaan gue banyak banget. Tunggu. Gue kayak punya salep deh. Nah, nih, pakai. Jalan aku nih. Cobain aja. Makasih ya, lo tuh emang sahabat gue yang paling baik. Lah, kunci motor gue mana? Kok tinggal dompet gue doang? Loh, kartu kredit ATM sama SIM gue mana? Siapa yang ngambil ya? Ya, Pak. Kalau kamu mau isi dompetmu kembali, mulai hari ini kamu harus kerja di kantor. Halo? Cowok yang kemarin dia ngapain kesini? Jangan-jangan dia mau nagih utang lagi. Aduh, gawat. Kenapa sih nggak langsung aja ke ruangan? Baru juga sampai, ntar dulu keles istirahat. Iya, Pak. Oh iya, Zen baru aja datang, Pak. Iya, Pak. Iya, segera, Pak. Iya. Aduh, gimana sih? Aku pikir langsung diantarin. Ternyata enggak. Mana sih? Lis. Kamu lihat anak magang itu enggak? Siapa ya, Mbak? Si Maura lah, siapa lagi? Gak ada ya, Mbak, kayaknya. Yaudah ya. Maura,
Maura, keluar deh. Kalau dalam hitungan ketiga nggak keluar juga, saya pecat kamu. 1, 2, 3. Gak apa-apa Zen, cuma ada yang main petak umpet. Petak umpet. Ayo nih kopinya, Mbak. Ngapain sih kamu tuh pakai ngumpet-ngumpet segala di kolong meja? Itu mulut kenapa pakai ditutup-tutup segala? Maura, please ya, saya ini atasan kamu. Kamu mau saya pecat apa? Hah? Enggak, Mbak. Lu. Sin, gua nggak ikut. Suruh Aja. apaan tuh? Kata Pak Bos, ini kerjaan pertama kamu di kantor. Kan gua baru hari pertama masuk di sini, masa langsung dikasih kerjaan segini banyaknya? Atau nggak mau? Kata Pak Bos, kerjaannya harus diselesaikan hari ini. Bodoh amat. Ih, elah. Siapa sih? Apaan lagi? Kata Pak Bos, kalau kamu protes kerjaannya harus dilipat gandakan, Zen. Papa! Aku tahu kamu sibuk. Kasihan Caca kalau nggak ada yang ngurusin. Iya sih. Tapi nanti aku coba ngomong dulu deh sama Aurel ya. Oh ya udah. Itu kan Maura sama Virgo. Mereka ngapain di sini? Halo? Halo, Rel, lagi di mana? Lagi di kampus ya? Lagi sibuk nggak? Enggak sibuk. Kenapa? Oh gini, sekarang kan gue lagi sama Virgo nih. Nah, dia itu mau nitipin kucingnya di rumah. Boleh nggak? Gue kan alergi sama kucing. Tapi kalau kucingnya Virgo di rumah gue, berarti gue bisa sering ketemu sama Virgo dong. Boleh? Iya, boleh kok, boleh. Oke, kalau gitu, thanks ya. Boleh? Serius? Aduh,
Syukurlah aku lega banget loh. By the way, aku antar kamu balik ke kantor ya. Soalnya kamu udah telat. Kasian kamu. Ya udah, yuk. Yuk. Nih. Lo mau gue ngerjain ini semua? Yes. Enak aja. Emang lo pikir lo siapa nyuruh-nyuruh gue ngerjain ginian? Gua anak yang punya perusahaan ini. Lu siapa? Hah? Hah? Anak magang. Kerjain kalau nggak mau ganti rugi 30 juta buat motor gua. Iya, gue kerjain. Gitu dong. Semuanya banyak tuh. Yang bener. Ntar kalau salah. Assalamualaikum. Ra. Ya, waalaikumsalam. Mau, Ra. Go. Maaf ya, aku malam-malam gini jadi gangguin kamu cuma buat nengokin Caca. Gak apa-apa kok. Caca ada di situ. Lagian juga aku baru pulang. Jam 11 malam kamu baru pulang. Kamu lembur. Oh iya, Aurel di mana? Aurel baru pulang jam segini. Tadi sih dia bilang dia mau ke rumah Susi, mau ngerjain skripsi. Go. Sorry banget ya. Caca aku taruh di sini dulu, soalnya kan Aurel alergi sama bulu kucing. Jadi biar Cacanya tetap aman dan nyaman, aku taruh sini. Gak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa lah. By the way, ini tenda kamu. Lucu banget sih. Ini bekas peninggalan almarhum papaku. Dulu kita sering banget camping. Ra, kaki kamu kenapa sih? Oh, nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa gimana coba? Go.
Ya ampun, keterlaluan banget sih. Virgo sama Maura. Gue gak nyangka, ternyata dia nusuk gue dari belakang. Ih, sakit banget hati gue. Hai Rel. Hai Go. Lo ngapain di sini? Oh, abis jengukin Caca. Ini gue mau balik kok. Lo baru balik? Iya, tadi gue habis skripsian sama Susi. Oh ya udah pas banget, gue mau pamit kok. Oh, Maura, besok pagi kaki kamu jangan lupa diobatin lagi ya. Bye Maura. Bye Rel. Gue gak nyangka ya, tega banget lo nusuk gue dari belakang. Sebentar. Apaan sih? Maksud lo apa sih? Lo tuh gak sadar ya? Lo itu cuma numpang di sini. Jadi gak usah kebangetan deketin gebetan gue segala. Gebetan lo? Apa maksudnya? Gue gak ngerti. Lo masih gak ngerti juga? Ra, gue itu suka sama Virgo. Dan lo ngapain tadi ngeroy-roy dia segala? Rel, gue gak ada hubungan apa-apa sama Virgo. Udah deh, gue gak percaya sama lo tuh bohong sama gue. Udah deh, mendingan lo tidur di luar aja sama Caca di tenda. Udah tahu gue alergi kucing. Ini malah masih aja nawarin bantuan buat ngerawat Caca. Kan gue udah minta izin Rel sama lo. Iya, tapi itu semua cuma modus lo aja kan. Biar lo bisa dekat sama Virgo, iya kan? Ah, udah, sana, keluar aja. Tadi gue jelasin dulu, Virgo di tenda sana. Sana. Aduh, Rel. Dari hatiku hilang bersama dirimu. Masa gue suruh tidur di tenda? Hati tertatih menggapai cinta, dan ku biarkan diri ini mengarungi hamba. Lihatlah isi hatiku, dengarlah suara cintaku yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Aduh. Please dong, gue gak ada waktu buat benerin lo. Dan cintai aku, karena hanya itu yang bisa ku mohon darimu. Lihatlah isi hatiku, dengarlah suara cintaku yang mungkin tak pernah kau temukan lagi. Aduh, dia lagi. Pas banget sih. Hai. So nyapa lagi. Tumben banget. Apa habis kesetrum kali ya nih orang? Jawab dong, bisa apa baik-baik juga. Suka-suka gue lah mau jawab apa enggak. Kok lo yang repot? Kaki lo gimana? Udah sembuh? Lumayan.
Ini. Iya dong. Dia, ini nggak nakal nggak sih? Anteng kok dia. Bener deh aku ngertiin kamu nih. Makasih ya. Ih, si Maura tuh apaan sih? Sakit hati banget gue sama dia. Udah gue bilang gue tuh suka sama Virgo. Masih aja deketin Virgo. Udah gue usir. Masih aja tinggal di sini kekeh walaupun tinggal di tenda. Selain banget sih tuh orang. Pura-pura baik padahal jahat. Kayak gue harus kasih pelajaran deh sama dia. Tapi gimana caranya ya? Astaga! Aduh! Apaan? Caca! Apa? Kamu nitip Caca ke Maura? Dia harus bertanggung jawab. Enak aja. Iya, Mi. Mami pikir dia anak baik-baik. Nggak taunya, ih. Aduh, Caca. Pakai ngelos lagi ya, padahal lu seneng aja gue tolongin. Lu mau makan apa? Gue yang traktir deh. Apa ya? Kamu benar-benar keterlaluan, Ra. Virgo, Kalau kamu nggak suka sama Caca, bilang dong dari awal. Jadi aku kan nggak perlu titipin ke kamu. Go, aku sayang kok sama Caca, aku nggak mungkin natarin Caca. Ah, bohong. Kamu udah telantarin dia. Go, Caca itu setiap pagi kalau aku berangkat ke kantor pasti aku bawain makanan dulu buat Caca. Aku taruh di kandangnya. Terus kandangnya aku kunci. Alah, nggak usah banyak alasan deh. Kalau emang kandangnya kamu kunci, Caca nggak sampai ditabrak mobil dan kakinya patah. Apa? Nek, sorry. Gue bukan mau ikut Lu campur. nggak usah ikut campur. Pokoknya, lu harus tanggung jawab. Nggak usah pakai tangan bisa. Gue udah kan? bilang kan lu nggak usah ikut campur. Zen, Virgo. Udah. Zen, udah berhenti. Tangan, lu yang mulai ya. Lu yang mulai ya. Apa lu? Apa lu? Zen, udah. Apa? Lu mau apa? Hah? Lu mau apa? Mau apa? Apa-apaan ini? Apa-apaan? Security! Asen! Pas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante. Aurel. Apa kabar, Tante? Baik sayang, kamu gimana kabarnya? Aurel baik kok, Tante. Syukurlah. Virgo baru saja pergi. Oh iya, nggak apa-apa kok, Tante. Lagian kan aku kesini juga mau ketemu sama Caca. Duduk dulu, duduk. Iya, Tante. Jadi, Caca gimana, Tante, keadaannya? Itulah, kakinya patah. Untung masih bisa diselamatin. Ya ampun, kasihan banget sih Caca. Iya, Tante, lagian aku sih udah bilang juga sih sama Virgo. Ya harusnya dia titipin Caca sama aku aja. Jangan ke Maura. Soalnya Maura tuh gitu, Tante. Dia tuh males. Caca aja kalau di rumah gak pernah diurusin. Iya, emang nyebelin tuh orang. Bikin tante tambah kesel. Kalau sampai tante ketemu, pengennya labrak aja tuh orang. Apa, Dok? Papa saya terkena stroke. Apa saya boleh lihat papa saya? Maaf, untuk saat ini pasien belum bisa ditengok karena belum sadarkan diri. Doakan saja yang terbaik. Permisi. Zen, gue minta maaf banget ya. Gue jadi ngerasa bersalah banget sama lo. Enggak. Gue gak marah sama lo. Gue marah banget sama Virgo. Lagi lo ngapain sih? Pakai jagain kucing orang-orang aja gak mau berterima kasih sama lo. Ya awalnya gue mau bantuin karena gue suka sama Virgo. Tapi gue jadi bisa yang beneran sama Caca. Tapi
Tapi gue gak tahu kenapa Caca kecelakaan. Gue bener-bener gak tahu. Karena pas gue mau berangkat, gue yakin banget kok kandangnya itu udah gue kunci. Lu jadian sama Virgo? Enggak. Dan gak akan pernah. Kenapa? Aurel sahabat gue, dia juga suka sama Virgo. Hah? Lu berdua suka sama cowok kayak gitu? Udah pada gila. Oh, jangan mulai deh. Tante istirahat dulu ya. Oh, iya Tante nggak apa-apa. Tapi Tante boleh ya nitip Caca. Tolong dijaga dulu. Oh, iya Tante nggak apa-apa kok, nggak apa-apa sih dia. Sambil nunggu si Virgo pulang. Ya? Caca sayang. Dah ya, masuk dulu. Ih, ini semua tuh gara-gara lo ya. Gue jadi kata-kata gini. Tau gak jauh punya tante? Kalau bukan punya tante, lu masih orang tau gak? Ih, enggak tuh. Ra, Maura. Ini kunci. Ra, Maura. Maura. Kok dia tidur di sini ya? Ra, bangun Ra. Maura. Virgo, kamu ngapain? Maura, aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku tahu kamu gak bakal rela ngelepasin Caca dan bikin dia celaka. Dan aku tahu kamu pasti sayang banget kan sama Caca. Dan yang ngelepasin Caca itu pasti Aurel. Kok kamu bisa ngomong gitu? Maura, aku sayang banget sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku nggak bisa. Aurel juga sayang sama kamu. Tapi aku nggak sayang sama dia, Ra. Aku sayang sama kamu. Atau kamu masih marah sama aku karena aku bikin keributan di kantornya Zen dan bikin bapaknya Zen masuk rumah sakit? Please, Ra, maafin aku. Sumpah, aku nyesel banget. Oke, aku akan telepon Zen sekarang. Aku minta maaf. Halo Zen, please, lu jangan tutup dulu teleponnya. Please kasih gua kesempatan Zen. Oke, kita ketemu di rumah sakit. Bersama berdiri untuk lembaran ini. Bro, mau ngomong apaan? Cepetan, gue gak ada waktu. Gue mau minta maaf karena gue bokap lu jadi sakit. Cuman gara-gara kucing lu bikin keributan di kantor gue sampai bokap gue masuk rumah sakit. Lu yang luar biasa lu. Ya bro, gue salah. Makanya gue kesini, gue minta maaf. Soalnya tadi gue keburu emosi. Lu lagi ngapain di sini? Oh, tadi gue habis minta maaf sama dia. Terus kita buru-buru kesini karena gue minta maaf juga mal. Bro. Kok lo main pergi gitu aja sih? Gue belum selesai ngomong loh. Mau ngapain lu kesini? Lu mau berangkat kerja kan? Ya, gue ada waktu sih sebelum kafe gue dibuka. Jadi gue kesini buat jagain bokap lu. Jangan lu pikir lo ngelakuin ini gue bakal maafin lu. Bro, cuma ini yang bisa gue lakuin buat nebus rasa bersalah gue ke bokap lu.
Dan Maura bisa simpati sama gue dan nerima cinta gue. Kau tercipta bukan untuk Sini. Sini. Iya sini. Udah apaan? Gue minta tolong dong sama lo. Lo jagain bokap gue di rumah sakit. Gue pengen nemenin bokap gue tapi kerjaan gue banyak banget. Loh, kan di rumah sakit ada Virgo. Oh, jangan bilang lo belum maafin dia ya? Aduh, udahlah, maafin aja. Kemarin kan dia udah minta maaf sama lo dan dia mau gantiin buat temenin bokap lo di rumah sakit. Lagi lo nggak bisa. Maafin aja ya. Lo kenapa peduli banget sih sama dia? Enggak. Gue bukannya peduli sama dia, justru gue peduli sama lo. Nih ya, orang yang dendaman itu gak sehat tau. Lagian juga, orang yang kuat itu bukan dilihat dari fisiknya, tapi dari hatinya. Gimana caranya dia menghadapi masalah harus sabar dan ikhlas maafin orang lain. Dan gue yakin kok, lo kuat Zen. Ya tapi kan Virgo lagi tuh udah jamnya dia jaga kafe. Ya gue minta tolong lo lah yang gantiin dia untuk jagain bokap gue. Berarti lo udah maafin dia kan? Yalah, gue kan kuat kayak kata lo tadi. Iya bagus deh kalau gitu. Ya udah bagus deh kalau gitu, tapi lo temenin bokap gue. Iya, nanti gue temenin ya. Tapi Mbak Bita gimana? Lah gampang, dia nanti gue yang ngurusin. Ya, sana. Assalamualaikum Pak, permisi Pak Hendy. Saya Maura, saya yang magang di kantor Bapak. Saya kesini mau nemenin Bapak, tapi saya sekalian ngerjain tugas kantor ya Pak. Jadi biar saya nggak ganggu Bapak. Gadis ini nggak cuma cantik, tapi juga baik dan pekerja keras. Pantas buat dijadiin calon mantu. Zen. Halo? Kenapa sih? Hah? Bikin surat perjanjian? Duh, kenapa nggak bikin sendiri aja sih? Nggak bisa segala. Yaudah kalau gitu suruh Mbak Mita aja. Gak bisa dihubungin. Ya udah. Iya, gue yang bikin. Iya, ntar gue kirim ke email. Oke. Tadi kayaknya gue ngerasa Pak Hendy ngeliatin gue mulu. Kira-kira diskon buat klien kasih berapa ya? 10%, 20%, atau 30% ya? Aduh Not, kalau mesin baru dengan pembelian cicilan nggak ada diskonnya. Jangan sampai dikasih diskon. Aduh, ini 10 menit lagi harus gue kirim email nih. Aduh, Zen pasti udah OTW ke tempat meeting. Aduh, gimana ya? Gue tulis 10% aja kali ya. Kayaknya kalau 30% ketinggian deh. Jangan. Bisa bangkrut perusahaan saya. Mesin baru tuh nggak ada diskonnya. Sekarang kamu rubah, jangan pakai diskon. Ya.
Iya, iya, iya. Iya, ya. Saya bisa mengerti kalau kamu kaget lihat saya. Begini. Saya ini sengaja pura-pura sakit agar Zen bisa berubah. Zen? Iya, Zen. Nah, begini. Maksud saya ingin kamu bantu saya untuk merubah Zen. Biar dia lebih bertanggung jawab dan menjadi direktur yang bijaksana. Nah, ini sebagai imbalannya, kamu akan saya kasih saham perusahaan 10%. Pak, saya bersedia bantu kok, Pak. Yang saya tahu, Zen itu orang baik kok. Ya emang gayanya aja agak nyeleneh. Buktinya aja dia mau maafin Virgo, padahal dia yang bikin Bapak masuk rumah sakit. Oh, cowok yang suka jagain saya itu Virgo namanya. Aduh, tuh anak bikin saya acting sakit seharian. Sudahlah. Kita lupakan saja Virgo. Kita kembali ke Zen. Kalau saya lihat sebenarnya sejak Zen dekat sama kamu, dia sudah mulai berubah. Sudah mulai bekerja, tapi ya masih berantakan lah. Tapi yang penting, sekarang Zen sudah bisa memaafkan orang lain. Wah, biasanya itu keras kepala, mukulin orang, cari masalah, sampai ditangkap polisi. Serius, Pak? Iya, serius lah. Makanya saya sangat bersyukur. Dan saya berharap kamu mau menerima permintaan saya. Ya, anggap sajalah ini sebagai ucapan terima kasih saya sama kamu. Iya, Pak. Saya bersedia bantu kok, Pak. Saya ikhlas banget, Pak. Jadi Bapak nggak perlu ngasih imbalan apa-apapun sama saya. Saya kan juga ikhlas memberimu saham 10%. Tapi Pak... Gak usah pakai nolak. Tapi saya punya satu syarat untukmu. Zen jangan sampai tahu perjanjian kita. Nah, kalau dia tahu, dan Zen pasti bakal susah diatur lagi. Nah, jangan lupa itu. Dirubah ya. Ayo cepat. Iya, Pak. Kalian tahu nggak sih, yang punya kafe ini kan gebetan gue. Hah? Serius? Berarti kita bisa dapat gratisan dong. Sekalian kenalin, Cin. Iya, tenang aja. Pasti ya gebetan gue ini lewat sama cowok-cowok lo semua. Ntar gue kenalin deh, tapi jangan pada iri ya. Yuk, langsung gue kenalin ya. Tunggu. Kenapa? Jangan hari ini deh, jangan sekarang ya, jangan sekarang. Ih, katanya lo mau kenalin ke kita. Iya, Ada apa sih? Soalnya gue baru ingat kalau gebetan gue itu hari ini terbang ke Jerman, iya. Jadi kalau lo pada masuk kan percuma juga, nggak bisa ketemu kan, ya kan? Gagal deh dapet gratisan. Iya, udah mendingan lo pada pulang aja ya. Soalnya gue lupa nih, gue ada janji. Baru ingat ya. Sorry banget ya. Sampai ketemu besok ya. Bye. Terlaluan. Lo tuh emang jahat, Ra. Lihat aja. Gue bakal bales lo dan Virgo pasti bakalan gak suka sama lo. Kali ini pasti berhasil. Halo?
Kocak, bro. Selamat malam teman-teman semua. Pada malam hari ini gue seneng banget karena cewek gue cintai juga hadir di sini. Dan tepat hari ini gue mau nyatain cinta ke dia. Kira-kira diterima nggak ya? I love you, Maura. Please, kamu terima cinta aku kali ini. Aku udah gak bisa lagi tunggu kamu. Itu dia orangnya. Buruan sekarang juga. Lo bayar semua utang-utang lo. Tunggu. Kalian ini siapa ya? Utang apa ya maksudnya? Dan kalian ini siapa? Ternyata lo malah enak-enakan di sini ya. Gue itu udah nyari lo kemana-mana. Bayar semua utang-utang lo. Lo nggak usah ngelak. Sekarang lo harus bayar juga. Sisa hutang almarhum bapak lo 50 juta. Cepet. Enggak. Papa saya nggak pernah ngutang sama siapapun dan apapun itu. Gue nggak mau tahu. Sekarang juga lo bayar semua utang-utang lo. Cepet bayar. Stop. Please, lo semua nggak usah bikin keributan di kafe gue. Kalau lo mau selesain, di luar aja. Oke? Aku nggak ngerti apa urusan kamu ke mereka. Yang pasti, aku mau narik semua ucapan aku kalau aku sayang sama kamu. Karena aku malu. Aku nggak mau punya cewek kayak kamu. Cewek yang punya banyak utang. Tapi aku nggak kenal sama mereka. Cukup. Udah. Maura udah. Lo yang cukup. Nggak ada malunya sama cewek. Guys. Sorry. Gini aja. Ini lo simpan kartu nama gue. Biar gue yang bayar semua utang-utangnya dia. Oke, gue pegang ucapan lo. Ingat. Oke ya. Sekali pecundang. Yes, akhirnya rencana gue berhasil. Kalau kayak gini, Virgo pasti nggak akan suka sama Maura lagi. Udah, tenang aja, nggak usah sedih. Ntar utang-utang lo sama debt collector tuh gua yang bayar semuanya. Lo tinggal nyicil sama gua, udah santai aja. Jadi, siapa yang punya utang? Tadi? Mana gue tahu. Nih ya, orang tua gue itu dari keluarga sederhana. Dan menurut mereka, lebih baik jadi keluarga sederhana daripada ngutang sana-sini. Ngapain hidup mewah? Oh. Buset. Kacau juga ya. Banyak juga dong yang benci sama lo. Ih, rese lo. Wah, apaan nih? Apaan maksudnya gini-gini? Bentar. Ini kita clearin dulu nih. Maksudnya apa nih udah mulai pegang-pegang gua? Ya ilah, dipecandain manyun mulu. Apa sih? Sedih. Nggak jadi-jadian sama Virgo. Enggak, gue tuh cuma kecewa. Kenapa sih kok Virgo tega-teganya kayak gitu sama gue? Ya biar lo tahu kali. Kalau dia nggak cocok buat lo sukain. Gue suka sama Virgo. Mana gue tahu. Lo sukanya sama gue kali. Sembarangan. Tuh kan lagi kan. Wah ini apaan nih? Udah 2-0 nih. Jangan. Hitam tuh, mulutnya hitam. Serius? Bohong masih ya? Pengen sosokan gini-gini. Serius. Bilang aja. Yang bener, tarik aja kan? Gak ada. Tapi serius hitam. Berani-beraninya lu mempermalukan gue di kafe gue sendiri. Dan sekarang lu mau, si Maura lu embat juga. Gue bakal balas kawan. Oke, begini. Gara-gara lu bikin malu Virgo, kontrak kerja kita dibatalin sepenuhnya. Oke, lu tenang dulu, Fer.
Gimana gue mau tenang? Kontrak kerja kita dengan kafe lain semua dibatalin. Ya udah, gue minta maaf. Gue minta maaf, itu salah gue. Ya nanti gue coba gue pikirin jalan keluarnya untuk kalian semua. Oke? Ya? Lu ngajakin kita bertiga kerja di kantor lo. Dan terus kita harus merubah penampilan. Aduh, enggak. Biar lo bertiga yakin, gue duluan yang ngerubah penampilan. Gue tinggal dulu ya, guys. Good luck.
200 unit mesin sama kita. Lo nggak bercanda kan? Enggak lah, Zen. Bahkan siang ini mereka mau kesini, mau ketemu sama lo. Karena mereka mau ngecek sendiri apakah perusahaan kita punya mesin sebanyak itu. Yes! Yes! Luar biasa, men. Lo emang keberuntungan gua. Oh, Vero. Zen, kamu jangan senang dulu. Emang kita punya stok sebanyak itu? Bener juga. Bro, gimana? Kita cuma punya 100 unit. Mereka nggak apa-apa kan? Zen, pasti mereka nggak mau. Aduh, mereka pasti sesuai dengan permintaan, Zen. Ya, mereka pasti ngebatalin dan cari perusahaan lain yang bisa nyediain 200 unit. Zen. Gitu aja kok panik sih, Zen. Kamu kan bisa nge-sub project ini, kamu kerjasama sama perusahaan-perusahaan lain, ya nggak? Kamu luar biasa. Pinter banget. Tumben, mana nomornya? Perusahaannya? Tenang. Biar gue dapat. Cepat. Ini mumpung lagi dapat. Thank you. Hop, Jack. Oh, Pak Abi. Dengan surat pernyataan ini, perusahaan kami sudah menyanggupi pengadaan 200 unit mesin sesuai dengan permintaan Bapak. Silakan. Halo, si Zen udah masuk perangkap kita. Kerja lo bagus juga. Gua nggak salah pilih lo buat kerja sama nih Puzen. Gue juga kesal banget sama dia. Gue mau ngebales dia. Habisan, dia sombong banget sih, nggak pernah ngelirik gue. Benci gue sama dia. Orang kayak gitu emang pantas buat dikerjain. Pak. Kenapa, men? Zen, gawat, Zen. Ternyata alamat perusahaan yang mesen mesin kita itu palsu, Zen. Apa? Ternyata alamat perusahaan itu nggak ada, Zen. Yang ada alamat rumah Pati Jompo. Tuh, berarti surat kontraknya juga palsu dong? Ah, gila. Gila duit gua. Omong kosong. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Ini semua salah lo. Lu harusnya cek dong klien lo baru transaksi. Zen, lu jangan main duduk sembarangan. Lu sebagai atasan gue, apakah lu pernah nyuruh gue ngecek perusahaan itu bener apa enggak? Lu inisiatif dong. Mikir pakai otak, jangan apa-apa nunggu dari gua. Gua rugi ratusan juta. Zen, gua itu cuma ikutin arahan Mbak Mita. Kalau lu nyalain gua terus, gua nggak terima, Zen. Mendingan gua keluar dari perusahaan ini. Fer, lo harus tanggung jawab. Gua rugi ratusan juta. Sampai detik ini, mesin yang saya pesan ke Anda belum juga sampai. Sudah 2 minggu. Kalau Anda tidak mengembalikan uang saya akan lapor Anda ke polisi. Aduh. Uang dari mana buat balikin bayaran Pak Jono? Uangku udah habis buat pesan mesin tambahan itu. Apa Anda bilang? Saya dituntut banyak perusahaan? Iya Pak, karena mesin yang sudah lama dipesan pada Pak Jian sampai saat ini belum diterima. Zen, kenapa ini bisa terjadi? Ya Allah. Pak. Pak, kenapa Pak? Itu Pak. Gimana dok? Papa saya kenapa? Kamu yang sabar ya. Papa kamu terkena stroke. Maaf dok, kali ini penyakitnya serius atau bohongan ya? Tidak, kali ini penyakitnya serius. Papa Zen positif menderita penyakit stroke. Kalian tunggu saja di sini.
Permisi. Ya udah. Maksud lo apa tadi? Jadi gini sebenarnya bokap tuh kemarin nggak sakit apa-apa Zen, dia sehat-sehat aja. Hah? Ya bokap lo ngelakuin ini supaya lo berubah. Zen maafin gue ya, gue ngelakuin ini karena bokap lo juga yang nyuruh. Serius kamu pecat aku? Emangnya salah aku ini apa, hah? Salah lo yang paling banyak. Lo nggak tahu apa-apa soal kantor. Lagian lo juga kan yang bantuin Vero sampai akhirnya kita semua ketipu. Gak usah nyalahin orang ya. Kamu yang gak becus jadi pemimpin tau nggak? Yang nggak becus jadi sekretaris itu lo. Ya lo yang pantas disalahin. Udah nggak ada gunanya juga marah-marah kayak gini, udahlah. Hei Maura, gak usah sosok cari muka deh. Emangnya kamu pikir aku nggak tahu kalau kamu udah ngadalin si Zen? Hah? Lihat sendiri. Papa kamu nyuruh aku ngehubungi pengacara perusahaan untuk bikin surat perjanjian pengalihan saham atas nama Maura. Apaan lagi nih? Lo kenapa nggak ngomong sama gue kalau lo ada perjanjian sama bokap gue? Zen, gue Udah. kok dia kayaknya enteng banget ya pas dipecat tadi. Gue harus cari tahu nih. Jadi Mbak Mita selama ini yang bikin kekacauan di kantor. Masa lalu buat saling tak percaya, tak mendorong alam bawah saja kita tertinggal. Mas, sorry.
Boleh pinjam sebentar? Boleh, silakan. Ya, makasih. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul, in every way. Bang, makasih ya. Sayang, terima kasih udah dibantuin nyari rezekinya. Oh iya. Sama-sama. Selamat malam. Ya, malam. Anda Zen kan? Vokalis The Jill Band, ya kan? Saya sering lihat Anda beberapa kali di kafe. Oh, terima kasih Pak kalau Bapak kenal sama saya. Saya produser rekaman. Saya ngefans dengan suara Anda dan gaya bermusik Anda. Saya suka sekali. Saya masih baru belajar kok, Pak. Bagi saya, Anda calon bintang. Begini Zen. Anda dan grup band Anda, saya akan ajak bekerja sama untuk membuat album. Saya akan buat kontrak eksklusif buat Anda. Ini kartu nama saya. Oke? Oh iya Pak. Besok saya pasti ke kantor. Saya tunggu loh. Iya. Oke, malam. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Hati-hati Pak. Apa? Kamu mau aku jadi pacar kamu? Aku tuh sebenarnya suka sama kamu udah lama, Go. Ya pokoknya aku tuh sayang banget sama kamu. Kamu mau kan jadi pacar aku? Go. Maaf Rel, aku nggak bisa. Maksud kamu nggak bisa gimana? Kamu nolak aku? Kamu nggak suka sama aku, Go? Ya, aku tuh nggak ada perasaan apa-apa sama kamu, Rel. Kamu itu teman baik aku. Ya, tapi bukannya selama ini kita udah deket ya, Go? Kamu sering perhatian kan sama aku kalau aku alergi sama kucing? Itu artinya bukannya suka. Ya, itu aku lakuin karena kamu mau jagain Caca. That's it. Kamu tuh jahat ya, Go. Kamu kan tahu aku tuh alergi sama kucing. Tapi itu semua aku lakuin. Aku bela-belain jagain Caca biar aku bisa deket sama kamu. Tapi kamu malah sengaja manfaatin aku biar kamu nggak ribet ngurusin Caca. Iya kan? Kamu tuh jahat. Rel, kalau ada Maura, aku juga ogah deketin kamu. Bawel. Itu artinya kamu... Enggak. Aku deketin Maura bukan karena dia mau jagain Caca. Tapi aku bener-bener cinta sama dia. Cinta? Kamu bilang kamu cinta sama Maura. Tapi kamu sendiri malu punya pacarnya kalau itu utang banyak kayak Maura. Kamu tuh bener-bener jahat ya, Go. Aku tuh gak nyangka. Aku nyesel. Gara-gara aku suka sama kamu, persahabatan aku sama Maura yang udah dari kecil, semuanya hancur gara-gara kamu. Ajar. Jadi ternyata Mita pelakunya. Zen, lo harus ke rumah Mita sekarang. Lo harus cari tahu siapa pelaku sebenarnya. Iya. Gue harus berangkat sekarang. Ya udah kalau gitu gue balik ya. Good luck ya. Gue minta maaf. Gue tadi kelewat emosi sampai gue salah sangka sama lo. Gue beneran minta maaf. Gak apa-apa, gue ngerti kok keadaannya. Seharusnya gue yang minta maaf. Maaf ya.
gue ngerasa aneh. Kenapa? Lo lagi ada di sini sama gue, tapi kenapa gue masih ngerasa kangen sama lo ya? Pembagian hasil kita nipu si Zain. Lihat deh. Lumayan, banyak banget kan? Akhirnya pembalasan gue ke Zen selesai. By the way, gue seneng banget loh kerja sama kalian berdua. Oh ya? Good job. Siapa dulu dong? Ya iya. Oh. Astaga. Iya. Jadi ternyata lo otak dari semua penipuan itu. Nah, ini semua nih, mereka yang sudah menipu perusahaan. Tangkap mereka, Pak. Enggak, saya nggak salah, Pak. Saya cuma ngikutin perintah dia, Pak. Enggak, saya nggak salah. Ya Allah. Gue bingung ya sama lo. Tampang lo innocent banget, tapi lo licik parah lo ya. Kenapa lo ngelakuin semua ini? Kenapa? Lo masih pengen tahu? Hah? Karena lo udah bikin gue malu dan lo ngerebut Maura dari gue. Gini, orang-orang kayak gini nih cocok di penjara. Orang yang rela ngelakuin apapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Zen, udah Zen, udah biar polisi aja yang nanganin semua ini udah. Tangkap dia. Baik. Baik. Bawa mereka. Saya nggak salah, Pak. Lepasin. Saya nggak salah. Pak, Zain datang ke sini bawa kabar gembira untuk Papa. Semoga Papa senang dengarnya ya. Dan Papa harus cepat sembuh. Zain janji sama Papa. Zain akan buat perusahaan kita kembali lagi seperti semula. Zain udah berhasil, Pak. Menangkap semua pelaku penipuan di perusahaan kita. Apa, Pak?
Iya Pak. Sama. Zain juga bersyukur banget Pak. Zain janji sama Papa, Zain gak akan ngelakuin kesalahan ini untuk kedua kalinya. Papa percaya sama Zain ya? Apa? Zain janji, Zain akan selalu berusaha untuk membuat Papa sama Maura bahagia. Zain sayang sama kalian berdua. Apaan sih? Lu mau kesini mau ngapain lagi? Kalau lu mau cari ribut, jangan di sini. Sorry man. Gue datang ke sini bukan mau cari ribut. Gue justru mau nyari sahabat gue yang mendadak pergi. Gue waktu itu benar-benar kilaf. Gue nggak bisa jaga emosi gue dan gue minta maaf. Selain itu gue juga mau ngajakin lo semua untuk bikin album. Maksud lo apaan ngomong gitu? Lo mau ngerayu kita dengan album kosong lo? Enggak men, gue nggak bohong, gue serius. Gue punya bukti. Ini kartu nama produser yang ngajakin gue untuk bikin album. Dan dia mau ngasih kita kontrak eksklusif. Gue minta maaf, men. Maafin gue, bro. Gitu dong. Ini apaan sih malah pelukan kayak Teletubbies? Rocker, men. Gaya lo. Biasa agak mulai. Sekali lagi saya berterima kasih sekali untuk kesempatannya untuk brand kami. Cuman kalau boleh kasih kami waktu untuk baca dulu kontraknya, sama saya harus izin dulu sama papa saya. Oke, saya tunggu ya. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Mari, Pak. Ya. Yuk. Ayo, Pak. Musik itu satu jiwa di hati Zain, Pak. Zain bahagia dengan musik. Tapi Zain juga kepengen Papa bahagia. Zain janji Zain gak akan pernah ngelupain kantor. Tapi Papa harus percaya sama Zain. Karena kalau bukan Papa, siapa lagi yang percaya sama Zain? Papa bisa ngerti ya?
ngomong juga, men. Bisa lah.